Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko Yudi dan rekan saya Okta Widianti akan mempresentasikan tentang permasalahan vintage pada matkul Masail Fikih. Permasalahan vintage ini memiliki dua poin pembahasan. Yang pertama ruang lingkup vintage dan yang kedua analisa permasalahan perkembangan vintage. Yang pertama ruang lingkup vintage yang mencakup definisi vintage. Definisi vintage sendiri berasal dari istilah finansial teknologi atau teknologi finansial. Menurut The National Digital Research Center, vintage merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Tentunya inovasi ini mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan vintage dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis. Vintage ini juga merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi guna peningkatan jasa layanan perbankan dan keuangan. Pada umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan atau startup dengan memanfaatkan teknologi software, internet, komunikasi, dan komputerisasi terkini. Konsep ini merupakan perkembangan teknologi yang dipadukan dengan finansial sehingga proses transaksi keuangan akan lebih praktis, aman, serta modern. Yang kedua, manfaat vintage. Manfaat vintage ini memiliki beberapa poin. Yang pertama, kemudahan pelayanan finansial. Kehadiran teknologi dalam urusan finansial seperti ini jelas membantu masyarakat dalam memaksimalkan layanan finansial. Masyarakat yang memerlukan produk finansial tertentu cukup mengajukan melalui online yang tergolong cepat serta minimnya kebutuhan dokumen untuk mendapatkan produk finansial terkait. Yang kedua, melengkapi rantai transaksi keuangan. Peranan vintage bukan sebagai pengganti bagi bank konvensional, melainkan sebagai pelengkap rantai transaksi keuangan. Hadirnya vintage merupakan memperkuat ekosistem keuangan di Indonesia karena bisa meningkatkan daya beli masyarakat terhadap produk-produk finansial. Hal ini menjadi kesempatan emas dalam menjangkau masyarakat yang selama ini belum terjangkau oleh berbagai layanan keuangan. Yang ketiga, meningkatkan taraf hidup. Selama ini hanya kalangan masyarakat menengah ke atas saja yang memumpuni menikmati layanan finansial. Sehingga dengan adanya vintage dapat mempercepat terwujudnya inklusi keuangan seluruh masyarakat Indonesia. Pada akhirnya vintage turun mendorong perekonomian Indonesia dengan mengentaskan kemiskinan. Yang keempat, melawan lintah darat. Keberadaan lintah darat atau rentenir tentu meresahkan nasabah yang ingin mengajukan pinjaman produk finansial. Pasalnya bagi masyarakat dengan penghasilan pas-pasan yang kurang memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman di bank, mereka kerap meminjam pada lintah darat atau rentenir dengan bunga yang tinggi. Sekarang memasuki poin pembahasan yang kedua, yaitu analisa permasalahan. Poin yang pertama yaitu perkembangan fintech di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia, prospek fintech syariah di Indonesia sangatlah baik. Fintech syariah di Indonesia menggunakan pendekatan interpretif struktural model atau ISM. Masalah inti yang dihadapi dalam pengembangan industri teknologi keuangan syariah adalah kurangnya instrumen kebijakan yang menjaga prospek kerja fintech dan ketersediaan sumber daya manusia untuk fintech. Perkembangan digital menjadi kesempatan bagi semua industri termasuk industri keuangan. Industri keuangan syariah untuk merevolusi kegiatan konvensional menjadi sebuah inovasi layanan dan produk digital yang dapat memudahkan masyarakat dalam mengaksesnya. Namun, jika perkembangan digital ini tidak dimanfaatkan, maka akan menjadi ancaman bagi industri keuangan secara keseluruhan karena banyak bermunculan perusahaan startup yang mengembangkan layanan dan produk keuangan digital. Gelombang baru inovasi teknologi pada fintech adalah percepatan perubahan di sektor keuangan. Inovasi ini memberi makan atau mendorong perubahan yang sangat cepat. Inovasi fintech bersifat khas tumpang tindih dan saling menguatkan.
Kompatibilitas yang kuat ini memperkuat potensi gangguan keuangan sektor. Penerapan aplikasi baru juga bisa tumbuh secara non-linear, mengingat efek kerja yang umum digunakan untuk membiayai, tetapi juga untuk teknologi komunikasi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri fintech ilegal. Juru bicara Otoritas Jasa Keuangan Sektor Putih Jarod menjelaskan bahwa ciri-ciri pinjaman online ilegal sebagai berikut. Fintech lending ilegal selalu berupaya menghindari pendaftaran di OJK sebab mereka memang sejak awal tidak ingin transparan, bahkan berupaya menyamarkan identitas pemilik dan pengelola serta alamat di kantor di Indonesia. Ciri-ciri fintech ilegal yang lebih spesifik yaitu: pertama, kantor dan pengelola tidak jelas dan sengaja disamarkan keberadaannya. Kedua, syarat dan proses pinjaman sangat mudah. Tiga, menyalin seluruh data, nomor telepon, dan foto-foto dari handphone calon peminjam. Keempat, tingkat bunga dan denda sangat tinggi dan diakumulasi setiap hari tanpa batas. Kelima, melakukan penagihan online secara intimidasi dan pemberlakuan mempermalukan para peminjam. Keenam, perusahaan fintech ilegal dijalankan oleh para direksi yang mempunyai jejak rekam bermasalah. Kemudian permasalahan fintech. Dengan persyaratan yang mudah dan gampang dari fintech ilegal didukung dengan pencairan dana dan pinjaman yang cepat, muncul beberapa keluhan dari nasabah. Yang pertama, mereka mengeluhkan maraknya debt collector dan penagih hutang yang kasar. Kedua, data nasabah disalahgunakan. Ketiga, bunga yang tinggi bahkan mencapai 2-3% per hari. Bentuk intimidasi yang dialami nasabah dari customer service bagian pelayanan perusahaan fintech ilegal. Mengapa fintech ilegal tidak mau memenuhi regulator dari Bank Indonesia? Karena mereka tidak ingin memenuhi persyaratan-persyaratan dari regulator. Sebelumnya pengadaan fintech di Cina agak longgar, namun sekarang sudah sangat ketat lah. Lalu mereka berpindah ke Indonesia. Kemudian regulasi fintech. Dasar hukum penyelenggaraan fintech dalam sistem pembayaran di Indonesia dikeluarkan oleh Bank Indonesia antara lain: pertama, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI 2016 tentang penyelenggaraan prosesan transaksi pembayaran. Kedua, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22/DKSP perihal penyelenggaraan layanan keuangan digital. Ketiga, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI tahun 2016 tentang uang elektronik. OJK pun berperan untuk mengawasi, mengatur industri fintech dan melindungi nasabah dengan mengeluarkan aturan terbaru, yaitu Peraturan OJK Nomor 13/POJK 02/tahun 2018 tentang inovasi keuangan digital atau IKD di sektor jasa keuangan. Sebelumnya, OJK telah lebih dulu menerbitkan POJK Nomor 77/POJK 01 tahun 2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiron, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.